Assalamualaikum Bu ya. Bu ya, saya ingin bertanya, apakah dosa zina yang pernah dilakukan seorang istri sebelum menikah bisa diampuni? Assalamualaikum Bu ya. Bu ya, saya ingin bertanya, apakah dosa zina yang pernah dilakukan seorang istri sebelum menikah bisa diampuni dengan melakukan sholat taubat tetapi setelah menikah? Apakah 8 pintu surga seorang istri masih terbuka karena dosa tersebut Bu ya? Mohon penjelasannya. Baik, masalah zina, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Zina itu kehinaan, hanya orang rendah yang berzina. Maka jika ada seorang hamba teruji dengan perzinaan, maka dia telah terendahkan. Susah melakukan zina kecuali bagi orang rendah. Semoga yang pernah kepleset dalam zina Allah ampuni dan Allah beri kesadaran. Sebelumnya saya kasih kisah. Ada namanya Hindun, Sayyidah Hindun. Itu adalah seorang wanita yang pernah menyuruh Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah. Membayar Wahsy, wahai Wahsy, bunuh Hamzah, karena begitu marahnya kepada Rasulullah dan dendamnya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Wahsy membunuh Hamzah. Dan begitu marahnya sang Hindun tersebut, sebelum masuk Islam itu dibelah dadanya Imam Sayyidina Hamzah dan digigit hatinya, sehingga digelari Hindun Akilatul Akbar, Hindun yang makan hatinya Sayyidina Hamzah. Tapi ternyata Allah yang Maha Kasih, pandangannya Hindun kepada Rasulullah berubah suatu ketika menjadi pandangan hormat, sehingga karena pandangannya sudah tidak pandangan musuhan dengan Nabi Muhammad, Allah kirim hidayah, Hindun masuk Islam. Di saat Hindun masuk Islam bersama para wanita datang ke Rasulullah. Di saat datang Rasulullah ingat Hindun. Hindun, Nabi Muhammad menyapa, kau Hindun? Iya ya Rasulullah. Baik, kau datang dengan wanita semua dan kaum wanita? Iya Rasulullah, kami datang dengan kaum wanita. Baik, kalau begitu wahai kaum wanita, berbaiatlah kalian, berjanjilah kalian. Ya Rasulullah, berjanji apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apalagi ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Kami berjanji untuk tidak mencuri. Apalagi ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Kami berjanji untuk tidak minuman keras. Apalagi ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Diam. Hindun mengangkat suara, ya Rasulullah, ataznil hurratu ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina? Kok suruh berjanji tidak berzina? Apakah kebayang? Bagi orang mulia susah melakukan zina. Wanita mulia susah melakukan zina. Baik. Akan tapi mungkin ada orang yang kepleset dalam zina. Artinya seperti itu. Jadi harus tahu kemuliaan diri. Susah melakukan zina. Nggak gampang melakukan zina. Karena seorang wanita yang melakukan zina, dia rela direndahkan, digagai, direndahkan oleh kaum laki-laki. Rendah tanpa harus dengan akad dan sebagainya. Tapi ketahuilah, Allah Maha luas dengan pengampunan. Mungkin ada di antara yang mendengar suara ini, mungkin, dan semoga tidak ada. Mungkin ada yang pernah kepleset dalam zina. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Sebesar apapun dosa tersebut, ketahuilah, kalau minta ampun kepada Allah dengan serius, at-taibu minal dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Apalagi dosa terjadi dulu pada masa mudanya. Akan tapi urusan perzinaan secara tobatnya yang pertama adalah sembunyikan dari manusia. Jangan sampaikan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, manusia hanya bisa mencaci dan menghinakan kita. Anda kalau ada pernah kepleset, tutup aib tersebut. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan kepada calon suami, jangan kepada siapa. Tutup. Ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fatahhirni. Ma'is. Ya Rasulullah, aku kepleset dalam zina, sucikan aku ya Rasulullah. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta. Mungkin kamu tidak sampai zina. Dialihkan Nabi, mungkin hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku berzina. La'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakharta. Mungkin di antara dua paha saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Baru setelah yang keempat, ditegakkan hukum kepadanya. Artinya apa? Urusan perzinaan hendaknya kita tutup. Sebab aibnya zina bukan seperti yang lainnya. Orang kafir masuk Islam mu'allaf, cucu masih bisa bangga. Ayahku mu'allaf, kakekku mu'allaf. Tapi kalau seorang cucu punya kakek berzina, akan nempel aib itu di jidatnya sampai kapanpun. Maka takutlah kepada zina. Ada pintu halal, kenapa harus masuk zina? Tapi apapun bentuknya, mungkin ada orang yang pernah kepleset dalam zina. Anda bertobat, minta ampun kepada Allah. Syarat tobat yang pertama urusan zina, jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau Anda pernah bercerita, sudah cukup untuk dia saja yang tahu. Selebihnya jangan. Kemudian setelah itu mengadulah di tengah malam kepada Allah.
dengan tetesan air mata. Sebab-sebab yang menjadikan Anda terjatuh zina, Anda jauhkan semuanya. Kalau Anda menyesal dengan sungguh-sungguh, maka ketahuilah at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka yang pernah kepleset dalam zina, jangan kecil hati. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Dengan catatan kita memang rindu pengampunan dari Allah, mengadu kepada Allah. Sebanyak apapun zina yang pernah dilakukan, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, maka ketahuilah kalau sudah tobat, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Maka jangan gampang cerita tentang masa lalu yang busuk, masalah hina. Yang lalu biar berlalu. Menangis kepada Allah bisa diampuni katanya. Apalagi itu kejadian sudah lama. Akan tapi lebih dari itu yang perlu kami ingatkan, yang sudah menikah, seorang wanita zaman ini kami mendapatkan pengaduan mengerikan sekali. Wanita-wanita gara-gara ada WA grup teman SMA mulai tergoda, sebenarnya keluar dari kesetiaan kepada suaminya. Ini banyak, ada yang terjadi. Jadi anak ibu-ibu sudah umur 55, ada ibu-ibu umur 60 tahun, subhanallah, dihinakan oleh hawa nafsunya gara-gara grup WA, grup reuni SMA zaman dahulu, sehingga terkenang dengan tak taunya sudah menjadi duda dia, tak taunya ada WA dan sebagainya. Sudah tua sampai anaknya kebingungan mengurusi ibunya, tak taunya lebih senang lari dan melakukan kehinaan zina. Hati-hati, bahkan punya suami karena dia wanita direndahkan. Akan tapi takutlah kepada Allah. Jaga kalau punya grup WA, hati-hati. Jika ada yang mengajak masuk neraka, jangan mau. Urusan syahwat itu ya, jangan sampai masuk kepada pintu zina, jangan dekati zina. Naudzubillah. Kadang belum tentu orang tersebut lebih bagus, akan tapi setan yang menjadikan bagus. Mungkin suaminya lebih segala-galanya, cuman gara-gara seorang perempuan tidak pernah menjaga matanya, sehingga dia akan tergoda lalu melakukan keharaman dengan laki-laki lain yang mungkin lebih rendah dari segala-galanya, akhlaknya, kegantengannya dan segalanya. Karena apa? Setan yang menghiasinya. Takutlah, ini masalah yang banyak. Pengaduan-pengaduan seorang istri, bahkan seorang istri yang ngadu dengan dirinya sendiri yang mengadu. Dia tiba-tiba berkata, "Buya, kenapa saya masih sudah punya suami? Tiba-tiba kalau saya terpesona dengan kawan lamaku dan saya susah menghilangkan kenangan itu. Saya tiba-tiba ingat sampai saya dengan suami saya kurang mengabdi." Dia insaf. Ngadu yang gak insaf, bablas dia dalam kehinaan. Begitu juga kaum laki-laki, hati-hati, jangan gampang melihat yang haram, menjadikan sebab di rumah kita tidak indah. Mata laki-laki yang sering nonton yang haram, film porno, lihat perempuan buka aurat dan sebagainya, itu menjadikan kurang semangat dengan yang halal di rumahnya. Karena dia telah dikuasai oleh hayalan-hayalannya yang tidak ada pada istrinya, dan itu menjadi sebab kurangnya keindahan dalam rumah tangga. Maka jaga mata kita, jangan masuk wilayah zina, jangan mendekati zina dengan nonton film-film kotor dan seterusnya. Inilah ya, insya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang pernah kepleset dalam zina, segera ngadu kepada Allah, minta ampun, dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup antara Anda dengan Allah, selesai. Bahkan tidak disunahkan kalau seandainya Anda negara Islam, tidak disunahkan kita ikrar untuk dicambuk dan dirajam, nggak disunahkan. Disunahkan untuk menutup. Kenapa? Ini lebih aman. Kenapa? Dia tidak hidup sendiri. Agar apa? Agar anaknya tetap terhormat, agar keluarganya tidak tetap terhormat. Tapi kalau sudah dia dirajam, biarpun dirajam itu masuk surga, maka keluarganya akan berkata, "Oh, nenekmu ya itu, ibumu ya itu." Di zaman sekarang tidak mustahil ada orang merendahkan. Pada zaman Nabi ada. Waktu kisah Ghamidiyah itu, setelah dirajam oleh Rasulullah, mati, dirajam, ada sebagian berkata, mati dalam keadaan dirajam karena zina, direndahkan. Nabi marah. Kalau seandainya ditimbang tobatnya perempuan ini dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih besar beratnya tobatnya wanita ini. Artinya tidak boleh direndahkan kalau orang bertobat. Hati-hati. Kemudian setelah itu, tolong jangan sekali-kali membicarakan orang berzina, menggunjing orang berzina. Dosanya besar sekali. Naudzubillah. Khawatir kita diuji oleh Allah dengan kehinaan yang serupa. Kalau Anda mendengar berita perzinahan, bahkan kalau ada orang bercerita kepada Anda tentang perzinahan, tutup, biar kita saja yang tahu, selesai. Jangan cerita ke siapapun. Inilah cara bertobat dari zina. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Ada pintu halal, ada cara nikah yang gampang. Kalau belum berani resepsi, ya yang gratisan, ya nggak pakai resepsi dulu lah. Yang penting beli ayam kayak gitu sudah beres. Jangan masuk wilayah zina. Hati-hati ya. Zina adalah hina, dan hina pintu halal mudah. Kalau ada yang menikah hari ini, tak nikahkan depan Habib Jalal, langsung nikah Habib. Sekarang nikah hal repot. Kenapa harus masuk pintu yang haram? Haram, nikah gampang. Datang ini selesai nikah. Masalah resepsi mungkin nanti setelah punya cucu, tidak apa-apa. Repot nikah kok jadi halal itu penting, haram itu yang bahaya. Zina adalah hina, selesai.
Bulan depan nikah masal datang saya. Ya, insya Allah, insya Allah. Yang mau daftar silahkan saja.